Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada pembelajaran perbantuan komputer dengan saya di sini Maria Sofiani Nufresia Cianipar dengan NIM 41931211039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran komputer based instruction dalam model tutorial. Yang pertama sekali akan kita bahas ini mengenai pengertian daripada model tutorial itu sendiri. Nah, kita ketahui program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar serta secara optimal. Sistem pembelajaran ini direalisasikan dalam bentuk yaitu sebagai pusat belajar modular, program pembinaan jarak jauh, dan sistem belajar jarak jauh. Jadi, pengertian model tutorial itu yaitu program pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi, pelajaran, dan soal-soal latihan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan pembelajaran CBI model tutorial. Pertama sekali, kita akan membahas daripada fungsi model tutorial tersebut. Yang pertama, pembelajaran CBI model tutorial berfungsi sebagai kurikuler, di mana di sini artinya model tutorial itu sebagai pelaksana kurikulum. Yang kedua, fungsi pembelajaran, di mana di sini model tutorial itu melaksanakan proses pembelajaran agar para siswa aktif belajar secara mandiri. Yang ketiga itu ada diagnosis. Di sini membantu para siswa yang dapat melakukan kesalahan, kekeliruan, kelambanan, dan masalah pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan daripada model tutorial itu sendiri. Yang pertama itu untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah yang dihadapi pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang cara belajar secara mandiri. Di dalam model tutorial juga terdapat tahapan CBI model tutorial. Yang pertama itu penyajian informasi pada saat proses pembelajaran akan dimulai. Yang kedua, pemberian pertanyaan dan respon daripada siswa. Yang ketiga itu ada penilaian respon yang diberikan oleh siswa. Yang keempat, itu ada pemberian balikan respon yang diberikan oleh siswa. Yang kelima itu ada pengulangan daripada penyajian informasi yang telah disampaikan. Itu ada segmen pengaturan pelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran komputer based instruction ini tentunya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita akan bahas daripada kelebihan komputer based instruction. Yang pertama itu komputer based instruction ini dapat membangkitkan motivasi kepada siswa dalam belajar. Yang kedua itu warna, musik, dan grafis animasi dapat menambah kesan realisme dan menuntun latihan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga itu, respon pribadi yang cepat dalam kegiatan-kegiatan belajar siswa akan menghasilkan penguatan yang tinggi. Yang keempat, ada memori siswa direkam dan dipakai dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya di kemudian hari pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada kesabaran, kebiasaan pribadi yang dapat diprogram melengkapi suasana sikap yang lebih positif, terutama berguna sekali untuk siswa yang lamban dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya, pemberian perintah secara individual dapat dipersiapkan bagi semua siswa dan kemampuan belajar mereka pun dapat diawasi oleh guru. Selanjutnya, siswa akan mudah diatur oleh guru dan membantu pengawasan lebih dekat dan kontak langsung dengan para siswa dalam proses pembelajaran. Setelah kita mengetahui kelebihan daripada komputer based instruction, kita juga akan
membahas mengenai kekurangan daripada computer based instruction itu. Nah, yang pertama, kekurangannya itu dalam pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi hardware maupun software memerlukan biaya yang relatif tinggi dalam perawatannya. Kemudian, pada penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras yang harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga itu, perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama, sehingga jika tidak sama dapat mengganggu atau menghambat proses pembelajaran yang berlangsung. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran computer based instruction dalam model tutorial maupun kelebihan dan kekurangan dari computer based instruction itu sendiri. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian sehingga dapat menambah wawasan kita dalam pembelajaran berbasis komputer terkhusus pada computer based instruction baik dalam model tutorial dan kelebihan kekurangan computer based instruction. Sekian dan terima kasih.